Momentera di balik artefak ritual. Nilai Melayu takkan pernah sirna, menjadi pedoman hidup bangsa berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini kami akan memperkenalkan tentang budaya Melayu di Museum Sang Nila Utama. Selamat menyaksikan! Museum Sang Nila Utama awalnya dikenal sebagai Museum Negeri Provinsi Riau dan didirikan pada 9 Januari 1991 atas kebijakan pemerintah pusat untuk memiliki museum di setiap provinsi. Nama Sang Nila Utama dipilih pada tahun 1993 untuk menghormati seorang Raja Bintang pada abad ke-13 Masehi. Dan museum ini kini dikelola oleh pemerintah Provinsi Riau di bawah Dinas Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata. Dengan tujuan utama yaitu pendirian museum ini adalah untuk melestarikan kekayaan budaya Melayu Riau yang beragam, baik hasil alam maupun peninggalan sejarah manusia. Piring porselin biru putih, bentuk bulat cekung dengan lingkaran kaki rendah. Pada bagian tengah permukaan terdapat motif hias, flora dan fauna. Sekeliling bagian badan terdapat panel-panel yang berisi motif hias flora fauna warna biru. Sedangkan bagian luar polos berglasir putih, digunakan sebagai wadah makanan. Selanjutnya ada piring berglasir hijau seladon, bentuk bulat cekung dengan lingkaran kaki rendah. Pada bagian tengah permukaan terdapat motif hias timbul 2 ekor ikan. Cina, Dinasti Yuan pada abad 13-14 Masehi. Piring porselin biru putih, seluruh permukaan piring dihiasi motif rangkaian bunga dan daun berwarna biru dongker. Cina, Dinasti Qing pada abad 18 hingga 19 Masehi. Motif hias naga dengan teknik tempel di bagian tengah permukaan biasanya dibuat pada periodisasi pemerintahan Dinasti Ming. Periuk ini terbuat dari tanah liat dari Thailand pada abad 16-18 Masehi. Selanjutnya ada kendi. Yang pertama itu terbuat dari tanah liat dari Thailand pada abad 15-17 Masehi. Yang kedua, kendi terbuat dari tanah liat dari Thailand pada abad 16-18 Masehi. Guci kecil berbahan dasar stoneware berfungsi untuk peralatan rumah tangga. Buli-buli berbahan dasar stoneware peralatan rumah tangga Vietnam pada 16-17 Masehi. Lalu ada ceret, terbuat dari kaolin, berglasir warna putih, bentuk bagian badan bulat dan bermotif bunga teratai. Cina, Dinasti Yuan pada abad 13-14 Masehi. Ceret yang kedua itu terbuat dari kaolin, berglasir warna putih, bentuk badan menyerupai buah belimbing, memiliki leher tinggi dengan lingkaran mulut terbuka lebar dan bibir tipis melebar keluar. Piring Jepang. Piring ini terbuat dari porselin, bentuk bulat cekung. Pada bagian tengah permukaan terdapat motif hias bunga dalam jambangan berwarna biru dan coklat yang dibuat dengan teknik lukis. Jepang, Imariware pada abad 17-19 Masehi. Piring Thailand. Piring ini terbuat dari stoneware, berglasir warna hijau seladon. Bentuknya bulat cekung dengan lingkaran kaki rendah. Pada bagian tengah permukaan terdapat motif ikan hias. Thailand, Sawan Khalok, abad 15-17 Masehi. Piring Eropa. Pada bagian tengah permukaan terdapat motif hias rangkai bunga raya dan daun yang dibuat dengan teknik lukis Eropa pada abad 19-20 Masehi. Selanjutnya ada beberapa jenis mangkok. Yang pertama itu berbahan dasar porselin, berfungsi sebagai peralatan rumah tangga. Cina, Dinasti Song pada 960-1279. Selanjutnya ada pasu, umumnya berwarna hijau. Berbahan dasar tanah liat, digunakan sebagai peralatan rumah tangga.
Bedil di Museum Sang Nila Utama merujuk pada senjata api tradisional peninggalan sejarah Melayu Riau yang umumnya berbentuk seperti meriam kecil atau pistol kuno. Fungsinya untuk berburu, perlindungan diri, dan berperang melawan musuh, termasuk penjajah. Keris berfungsi sebagai alat pertahanan diri, simbol kekuasaan dan kedaulatan, serta alat kebesaran di raja. Baju besi. Baju besi ini memiliki fungsi utama sebagai pelindung tubuh prajurit dari serangan senjata tajam atau panah selama pertempuran. Pistolanta. Pistolanta merupakan jenis senjata api tradisional yang digunakan pada masa lalu. Bentuk umumnya berupa pistol dengan mekanisme pengapian sumbu atau batu api. Tumbuk lada. Tumbuk lada adalah senjata tradisional Melayu dari Riau yang memiliki bentuk seperti pisau atau badik. Biasanya digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Senjata ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pertahanan diri dan perlengkapan pakaian adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Pagi. Izin sebelumnya Kak, dengan Kakak siapa? Dengan Putri Ramanda. Izin ya Kak, kami dari Universitas Riau ingin memenuhi mata kuliah BMR yaitu Budaya Melayu Riau. Nah di sini kami ingin sedikit bertanya kepada Kakak mengenai museum ini. Jadi pertanyaannya ada, bagaimana koleksi-koleksi ini menggambarkan struktur adat dan sistem pemerintahan pada masa Kerajaan Melayu? Adakah benda yang secara khusus menunjukkan peranan pembesar adat atau raja? Jadi kalau di sini ada hubungan adat antara koleksi dengan yang ada di Melayu itu. Yang pertama itu ada namanya soluk, itu namanya penutup kepala adat yang biasa dipakai oleh pembesar pemuka adat di daerah pedalaman. Itu menandakan tentang status sebagai kepala adat. Terus kalau di sini selain itu kita punya banyak koleksi tentang adat Riau ya, seperti kayak soluk tadi. Terus juga kita punya koleksi miniatur pacu jalur, kemudian tempat menyirih itu ada hubungannya dengan adat-adat yang ada di Riau. Baik, kita ada pertanyaan selanjutnya Kak, yaitu mengenai apakah benda-benda ini ditemukan melalui proses ekskavasi arkeologis tertentu, bila iya di wilayah mana yang dan apa temuan penting yang membantu memahami kehidupan masyarakat Melayu ketika itu? Kalau untuk koleksi adat itu rata-rata bukan dari kegiatan ekskavasi ya. Kalau kegiatan ekskavasi itu kan penggalian di tanah ataupun penggalian di perairan. Nah kalau untuk benda adat sendiri itu biasanya didapatkan dari hibah dari orang lain ataupun kita membeli lelang dari orang lain. Jadi memang bukan dari lain atau dari hibah ya, kita biasanya lelang hibah gitu. Baik, itu saja Kak. Ya. Lalu apakah ada ciri khas dari warisan kerajaan Melayu ini yang membedakan dari kerajaan-kerajaan lain di Nusantara? Kalau ciri khasnya ya, karena kerajaan Melayu yang ada di Riau ini adalah kerajaan dengan bermotif Islam ya. Jadi rata-rata kalau untuk dari arsitekturnya sendiri itu punya pengaruh dari budaya timur gitu. Kalau misalnya contohnya kayak Istana Siak, itu ada pengaruh dari budaya timur juga, terus juga ada pengaruh dari Eropa. Terus kalau pengaruh lainnya itu biasanya dilihat dari pakaian adat, terus juga dari bahasanya. Biasanya karena Melayu itu bahasa Melayu ya, terus ada huruf-huruf Arabnya gitu. Jadi biasanya dari situ yang sih membedakan. Jadi banyak tentang budaya-budaya Islamnya. Baik, ada pertanyaan terakhir ya Kak, yaitu bagaimana proses konservasi yang dilakukan oleh museum untuk menjaga keaslian dan kondisi koleksi kerajaan ini? Kalau untuk keaslian, kita kebetulan untuk koleksi adat itu yang asli itu kayak koleksi tepak sirih ya. Kalau untuk soluk itu
bukan barang asli, tapi kayak apa ya, semi asli gitu ya, karena dicetak dari benda aslinya. Terus juga bahannya itu juga mencampurkan dengan bahan aslinya. Untuk kita konservasinya biasanya kita lakuin dalam setahun itu bisa sekali, karena kan kita punya banyak koleksi lainnya, jadi kayak ada pertukaran untuk melakukan konservasi atau perawatan itu sendiri. Jadi kita cara melakukan konservasinya biasanya karena ini adalah benda-benda kuningan, seperti benda tepak sirih tadi, benda kuningan, jadi itu biasanya dibersihkannya pakai kuas, dibersihkan dari debu ataupun dicelup ke dalam larutan air gitu untuk bersihkan dari debu. Itu aja konservasinya. Terima kasih Kak, maaf juga sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih ya Kak. Begitulah sekilas dari penjelasan mengenai peninggalan warisan budaya Melayu. Semoga dapat menambah wawasan dan rasa cinta kita terhadap budaya Melayu. Perahu berlayar ke tanah seberang, membawa tombak dan payung kerajaan. Warisan lama tetap dijunjung terang, menjadi paduan adat dalam pemerintahan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.